Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bilangan berpangkat. Ini adalah pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah tentang bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan yang dapat dipangkatkan sebesar n dapat ditulis sebagai berikut. Kami ulangi, bilangan berpangkat yang dipangkatkan sebesar n dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat P per Q, tolong diperhatikan, ini pangkat dari A atau eksponen dari A adalah P per Q berupa bilangan pecahan. Kemudian bilangan berpangkat itu dipangkatkan dengan pangkat Q atau dengan eksponen Q atau A pangkat P per Q itu dikalikan secara berulang sebanyak Q faktor, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut. Maaf, ini titik ya, bukan koma ya. Berarti A pangkat P per Q pangkat Q ini sama dengan A pangkat P per Q kali A pangkat P per Q kali A pangkat per Q sebanyak Q faktor. Nah, perhatikan di pembahasan sebelumnya sudah kami sampaikan bagaimana kita memangkatkan perpangkatan dari sebuah bilangan bulat. Ini dapat dituliskan, dapat disimpulkan sesuai dengan sifat-sifat yang sudah kami bahas sebelumnya, maka nilainya adalah A pangkat P per Q kali Q ya. A pangkat P per Q kali Q. Karena apa? Karena sebanyak Q faktor. Sehingga hasilnya adalah kalau dikalikan di sini perkalian sebuah bilangan Q dengan P per Q, maka di sini bisa Q-nya sama dengan 1 karena pembagian dari dua bilangan yang sama, sehingga Q per Q sama dengan Q bagi Q sama dengan 1, sehingga 1 kali P sama dengan P. Paham anak-anak ya? Baiklah, selanjutnya A pangkat P per Q sama dengan di sini akar dari A pangkat P, akar Q dari A pangkat P, maaf. Perlu saya ulangi kembali, A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari P, A pangkat P. Jadi jika ada sebuah bilangan berpangkat pecahan, maka jika bilangan berpangkat pecahan ini mau kita rubah ke dalam bentuk bilangan dalam bentuk akar, maka akan menjadi seperti ini, yaitu A pangkat P yaitu dengan akar Q ya, atau akar Q ya. Jadi penyebut dari eksponen ini dijadikan sebagai akarnya, akar Q dari A pangkat P. Ya, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi untuk mempermudah kita perhatikan kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Jadi yang menjadi akarnya adalah penyebut dari pangkat A tersebut. Sehingga kalau kita berlakukan kebalikannya, akar Q dari A pangkat P diartikan sebagai akar pangkat Q dari A pangkat P, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa A pangkat P per Q itu ya sama dengan akar Q dari A pangkat P. Ini kesimpulannya anak-anak ya. Selanjutnya contoh. Perhatikan contoh yang ada di slide ini. Di sini diketahui ada sebuah bilangan yang pertama 5 pangkat 2 per 3. Tolong perhatikan, bilangan pokoknya 5. Pangkat atau eksponennya adalah 2 per 3. Sesuai dengan sifat-sifat sebelumnya,
bahwa di sini jika dirubah ke dalam bentuk akar, maka akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya. 5 pangkat 2 itu nilainya adalah 25. Jadi 5 pangkat 2/3 itu nilainya sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Selanjutnya, contoh yang kedua, di sini ada sebuah bilangan dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8. Sesuai dengan aturan sebelumnya tadi, dengan aturan tadi dikatakan bahwa kita bisa merubahnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat, tapi bilangannya pangkatnya adalah pangkat pecahan. Kenapa? Karena di sini dalam bentuk akar, bilangan bentuk akar ya. Sehingga bilangan tersebut adalah 5 pangkat 8/4. Jadi akarnya ini menjadi sebagai penyebut dari pangkatnya atau eksponennya. 8/4 berapa anak-anak? 5 pangkat 2. 8/4 itu nilainya sama dengan 2. Sehingga 5 pangkat 8/4 sama dengan 5 pangkat 2. Atau sama dengan 25. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Bari. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, di sini ada diketahui sebuah bilangan yaitu bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan yaitu 8 pangkat setengah ya. Jadi nilainya sama dengan akar pangkat 2 karena penyebutnya 2. Akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 berapa anak-anak? 8 pangkat 1 adalah 8. Kenapa kok 2-nya jadi hilang, Pak? Nah, untuk akar pangkat 2 boleh tidak dituliskan. Tolong dipahami ya. Khusus untuk akar pangkat 2. Jadi 2-nya tidak usah ditulis. Ditulis apa boleh? Boleh ya. Tapi kalau ada sebuah bilangan akar 8, ini yang dimaksud adalah akar pangkat 2 dari 8. Ya, tolong diingat-ingat ya. Untuk soal yang keempat, di sini ada sebuah bilangan dengan bilangan pokoknya A. Ini belum diketahui berapa A-nya ini nilainya. Ada sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya, cuma diketahui pangkatnya atau eksponennya setengah. Kita tahu kalau pangkat setengah itu sama dengan akar akar dari bilangan pokoknya itu. Bilangan pokoknya di sini ada dari A, sehingga A pangkat setengah nilainya sama dengan akar A. Dari semua penjelasan dari video sebelumnya sampai video yang kedua ini, maka dapat kita simpulkan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Jika AB adalah bilangan real dan PQ adalah bilangan bulat, maka pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah I ya. Jadi jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan basis yang sama dikalikan, maka bilangan tersebut pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Nah, ini untuk pembagian ya anak ya. Bilangan syaratnya bilangan pokoknya harus sama ya. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, tidak berlaku hukum ini ya. Tidak berlaku sifat ini. A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka pangkatnya dikurangi. Pangkat dari pembilangnya dikurangi pangkat dari penyebutnya, pembaginya. Ya. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi kalau A pangkat 0, ya, gimana? Kalau A-nya 0, kalau bilangan 0 pangkatnya berapapun, maka nilainya adalah berapa anak-anak? 0 ya. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, A pangkat P pangkat Q ya. A pangkat P pangkat Q ya. Jadi ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Untuk yang keempat, sifat yang keempat, AB ada sebuah bilangan perkalian dua buah bilangan dipangkatkan, maka berlaku ya
kedua bilangan itu mempunyai pangkat yang sama. Jadi hasil kali dua buah bilangan dipangkatkan dengan pangkat P, ya, maka hasil kali dari senilainya sama dengan hasil kali dari dua buah bilangan tersebut. Hasil kali dari dua buah bilangan tersebut dengan pangkat P, dengan pangkat yang sama, yaitu P. Untuk sifat yang kelima, tolong diperhatikan. Untuk sifat yang ke-6, A pangkat negatif P, ya. Jadi jika pangkatnya negatif, maka bernilai A pangkat negatif P dari pembahasan sebelumnya, maka nilainya sama dengan 1/A pangkat P, ya. Mohon maaf ini tidak pengetikannya agak kurang teratur ini ya, anak ya. Mohon maaf ya. Jadi untuk sifat yang kelima, A per B pangkat P, ya, ada sebuah bilangan pecahan yaitu A per B, ya. A per B pangkat P, maka untuk pembilangnya A pangkat P, B-nya penyebutnya juga B pangkat P, ya. Dengan syarat, ada syaratnya ini, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B sama dengan 0, maka bilangan pecahan ini atau perpangkatan dari bilangan pecahan ini tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Jadi untuk bilangan pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Nah, dalam hal ini, B di sini tidak boleh sama dengan 0, ya. B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk sifat yang keenam, A pangkat negatif P, ya. A pangkat negatif P ini sama dengan berapa anak-anak? 1/A pangkat P, ya. Tinggal pangkatnya menjadi lawannya. Lawannya negatif P adalah P, tapi 1/, atau kebalikan dari 1/A pangkat P. Kemudian untuk sifat khusus dari A pangkat 0, nah, bilangan berapapun, ya. A, B, C, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Kalau pangkatnya 0, maka nilainya tetap 1, ya. Dan ada syaratnya, untuk A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti 0, ya. Berapa pangkat 0? 0, ya. 0 pangkat 0, gitu, ya. 0 pangkat 0, ya 0, tidak sama dengan 1, ya. Untuk sifat yang ke-8, A pangkat P per Q, ya, tadi saya katakan untuk bilangan berpangkat pecahan, ya. Untuk bilangan berpangkat pecahan, A pangkat P per Q, nilainya sama dengan akar Q dari A pangkat P, ya. Jadi di sini, maaf ini melompat ke sini nih anunya, tulisannya. Baiklah, dari bentuk akar, definisi yang sudah saya sampaikan tadi, sifat-sifatnya tentang bentuk akar, maka definisi bentuk akar seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa A pangkat A pangkat setengah sama dengan akar dari A, ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang bentuk akar, ya. Pertama, definisi bentuk akar adalah seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa A pangkat setengah itu sama dengan A akar pangkat 2 dari A. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional, ya. Jadi bentuk akar, nah, definisi dari bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional, ya. Bilangan rasional. Contohnya adalah sebagai berikut. Akar 2. Nah, jadi bilangan yang ada di bawahnya tanda akar adalah 2. Apakah akar 2 itu bisa menghasilkan sebuah bilangan rasional? Tidak, ya. Jadi bilangannya nanti akan menghasilkan bilangan irasional kalau akar 2. Akar dari angka 2.
akar pangkat 2 dari 2. Ya. Akar pangkat 2 atau akar dari 3 juga tidak akan menghasilkan bilangan rasional. Begitu juga akar 8, akar 15, dan akar 50 dan sebagainya ya. Ya, masih banyak lagi ya bilangan-bilangan bentuk akar ya. Apakah akar 1, akar 4, dan akar 64 merupakan bilangan bentuk akar? Ya, bukan ya. Bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 1 nilainya sama dengan 1. Akar 1 menghasilkan sebuah bilangan rasional yaitu 1. Akar 4 bisa menghasilkan sebuah bilangan rasional yaitu 2. Akar 4 adalah 2 ya. Kemudian akar 64 adalah 8 ya. Jadi akar 4, akar 1 dan akar 64 tidak termasuk dalam bilangan irasi, bilangan bentuk akar ya. Karena menghasilkan bilangan irasional. Karena menghasilkan bilangan rasional. Ya. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Selanjutnya bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar. Kalau diperhatikan anak-anak ya. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan di mana bilangan yang satu dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Itu salah satunya langkah-langkah untuk menyederhanakan bentuk akar. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, akar 32. Kita tahu 32 itu faktornya kalau kita faktorkan ke dalam bilangan yang mengandung bilangan kuadrat ya. Yang mengandung bilangan kuadrat. Jadi 32 itu bisa kita faktorkan menjadi hasil kali dari 16 kali 2. 16 di sini kita tahu 16 merupakan bilangan kuadrat. Jadi kalau bilangan kuadrat diakarkan pangkat 2 maka bisa menghasilkan sebuah bilangan rasional ya. Akar 16 itu sama dengan 4 ya. Jadi akar 32 sama dengan akar 16 kali 16 kali 2. Nah, ini bisa berdasarkan sifat-sifat bentuk akar, maka akar 16 kali 2 bisa difaktorkan menjadi akar 16 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Dari mana 4? Dari akar 16. Sedangkan 2 ini kan bilangan bentuk akar ya. Tidak bisa hasil faktornya tidak menghasilkan sebuah bilangan rasional. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut ya. Akar 125. 125 itu kalau kita faktorkan ke dalam bentuk bilangan yang merupakan bilangan kuadrat adalah 25 kali 5. Akar 25 kali akar 5. Akar 25-nya adalah 5, akar 5-nya tetap. Jadi hasil kali dari 5 kali akar 25 kali akar 5 sama dengan 5 kali akar 5 atau sama dengan 5 akar 5. Operasi bentuk akar ya. Bagaimana mengoperasikan bentuk akar? Nah, ini dasar operasi akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Untuk A lebih besar sama dengan 0, kemudian B juga lebih besar sama dengan 0. Untuk syarat bilangan bentuk akar, bilangan yang diakarkan ini tidak boleh negatif ya, anak ya. Kalau bilangan yang diakarkan itu bilangan negatif, maka tidak akan terdefinisi. Contohnya kita lanjutkan untuk akar pangkat N dari A kali B. Bisa kita faktorkan menjadi akar pangkat N dari A kali akar pangkat
N dari B. N elemen bilangan asli dan N harus lebih besar sama dengan 2. Jadi untuk akarnya itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Ya. Selanjutnya, untuk akar pangkat N dari A pangkat N, karena ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N ini sama dengan A pangkat N per N, maka N per N itu merupakan pembagian dua buah bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Berarti ini sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 itu berapa? A, ya. Penjumlahan dan pengurangan dapat disederhanakan apabila akar-akarnya sejenis. Jadi tolong diingat-ingat ya anak-anak ya. Untuk penjumlahan, pada operasi penjumlahan dan pengurangan dapat disederhanakan apabila akar-akar sejenis ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Akar 75 dikurangi akar 147 ditambah akar 48. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu akarnya ini. 75 itu 20 akar 25 kali 3 ya. Kemudian 147 itu bisa kita faktorkan menjadi akar berapa anak-anak? 3 kali 4, 9. Nah, setelah kita faktorkan ini menjadi akar 49 kali 3. Akar 49 itu berapa? 7 ya. Akar 2 dari 49 adalah 7. Jadi hasilnya adalah 7 akar 3. Akar 48 nah, bisa kita faktorkan menjadi 16 kali 3. 16 kali 3. Akar 16 adalah 4. Kemudian akar 3-nya tetap ya. Karena 3 itu merupakan bilangan, akar 3 itu merupakan bilangan bentuk akar. Jadi hasilnya adalah, nah ini, tolong perhatikan anak-anak ya, bentuk akarnya sama semua ini, ya. Ini akar 3, ini akar 3, ini akar 3. Cuma dikalikan dengan 5, dikalikan dengan min 7, dikalikan dengan 4. Bagaimana cara menyederhanakan, menjumlahkan atau mengurangkan? Ini ada operasi pengurangannya, ada operasi penjumlahannya. Bagaimana cara mengurangkan dan menjumlahkan ketiga bilangan bentuk akar ini? Nah, caranya adalah 5 dikurangi 7 ditambah 4. Jadi untuk koefisiennya ini tinggal dikumpulkan jadi 1 dalam kurung 5 dikurangi 7 ditambah 4. Dikali karena sama-sama akar 3. Jadi kalau kita faktorkan berdasarkan sifat distributif ya, sifat distributif, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi 5 dikurangi 7 dikurangi 7 ditambah 4 dalam kurung kali akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Perkalian bentuk akar dengan menggunakan sifat ya. Perkalian bentuk akar dengan menggunakan sifat ya. Akar pangkat N akar N dari A kali akar N dari B ini sama dengan akar N dari A kali B ya. Kalau untuk perkalian bentuk akar ya. Jadi caranya adalah seperti ini ya, sifat-sifatnya adalah seperti ini. Contohnya, yang pertama, akar 6 kali akar 7 kali akar 6 ya. Ini sama dengan akar 7 kali 6 ya. Jadi bisa langsung dikalikan ini ya. Bilangan yang diakarkan ya. Sama dengan akar 42. Contoh yang kedua, 2 akar 3 kali 2 akar 12. Nah, langsung saja 2 kali 3 6. Akar 2 kali akar 12 sama dengan akar 2 kali 12. 2 kali 12 berapa? 24. Ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari ini menjadi ilmu yang barokah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk 6 akar 24 tadi ya, ini masih bisa kita sederhanakan anak-anak ya. Kenapa? Karena 24 ini dalamnya masih mengandung bilangan
kuadrat. Bisa kita faktorkan dalam bentuk bilangan, salah satunya bilangan kuadrat, yaitu 4 ya. 24 itu 4 kali 6 ya. 4 kali 6. Sedangkan 4 bisa diakarkan menjadi 2. Kemudian akar 6. Ya. 6 kali 2, jadi di depan tadi kan sudah ada 6 kan, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi hasil dari 2 akar 2 kali 3 akar 12 adalah 12 akar 6. Pembagian bentuk akar. Ini pembagian bentuk akar. Jadi untuk bentuk yang pertama, ada sebuah bilangan bulat dibagi dengan bilangan bentuk akar. Bagaimana cara membagikannya ya? Cara pembagiannya. Jadi jika ada sebuah bilangan bulat dibagi dengan bilangan bentuk akar, A per akar B bisa kita tentukan hasil pembagiannya dengan cara merasionalkan penyebutnya ya. Karena B-nya ini merupakan bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Bagaimana merasionalkan penyebutnya? Berarti akar B ini akan menjadi bilangan rasional, maka harus dikalikan dengan akar B. Akar B kali akar B sama dengan B ya. Jadi kedua bilangan yaitu pembilang maupun penyebutnya ini dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu akar B. Kenapa kalau dikalikan akar B? Karena untuk merasionalkan penyebutnya ini akar B. Akar B kali akar B hasilnya adalah B. Maka untuk pembilangnya juga dikalikan dengan akar B ya, biar tidak merubah nilai dari bilangan pecahan ini ya. Jadi A kali akar B sama dengan A akar B. Kemudian untuk menyebutnya memang sengaja kita rasionalkan akar B kali akar B sama dengan B. Contoh pertama, 8 akar per akar 2. Nah, langsung saja ya, kita rasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan dengan akar 2. Akar 2 per akar 2. Nah, kenapa harus akar 2 per akar 2? Karena akar 2 per akar 2 ini nilainya kan 1 ya. Berarti sama dengan kita mengalihkan bilangan pecahan ini dengan angka 1. Apakah kalian mengalihkan sebuah bilangan dengan angka 1 merubah nilai? Tidak ya. Jadi tujuan mengalihkan dengan 1 atau akar 2 per akar 2 ini hanya untuk merasionalkan penyebutnya ini. Jadi penyebutnya bisa kita rasionalkan menjadi 2. Dari mana? Akar 2 kali akar 2. Jadi 8 akar 2 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua. 10 per 2 akar 5 sama dengan 10 per 2 akar 5 kalikan akar 5. Karena yang mau kita rasionalkan hanya bilangan bentuk akar ini. Jadi kita kalikan dengan bilangan akar ini, yaitu akar 5. Akar 5 per akar 5. Sehingga akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Anak-anak ya. 10 kali akar 5, 10 akar 5. 10 per 10. 10 per 10 berapa? 1. Berarti 1 kali akar 5 sama dengan akar 5. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang kami sampaikan. Untuk bentuk yang lain adalah bentuk bilangan pecahan K per A plus akar B. Untuk bentuk ini, untuk melakukan pembagian, jadi pembagian dari bilangan bentuk akar, nah, dengan penyebutnya ini, bilangan kompleks ini A plus akar B ya. Bentuknya kalau yang tadi hanya bilangan bentuk akar aja, ini masih dijumlahkan dengan sebuah bilangan bulat ya. Maka untuk merasionalkan penyebutnya adalah dengan mengalihkan sekawannya. Ya, jadi A plus akar B berarti sekawannya adalah A min akar B. Jika penyebutnya ini A min akar B berarti dikalikan dengan A plus akar B ya. Jadi sekawannya itu anak ya. Kalau sekawannya A plus akar B adalah A min akar B. Ya. Biar nanti penyebutnya ini menjadi sebuah bilangan rasional, tidak mengandung bilangan akar. Sehingga
berdasarkan rumus selisih 2 kuadrat ya, maka A plus akar B kali A min akar B ini sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Maaf, ini ada pangkat 2-nya ya. Dikurangi B pangkat 2. Bagaimana dengan pembilangnya? K kali A dikurangi A kali akar B ya. K kali A min B. Contohnya, pertama 2/1 plus akar 3. Berarti sekawannya dari 1 plus akar 3 adalah 1 min akar 3. Jadi untuk merasionalkan penyebutnya adalah dengan cara berikut. Nah, dikalikan dengan 1 min akar 3. Setelah kita kerjakan maka akan menghasilkan bilangan 2 akar kali 1 min akar 3 ya. 1 min akar 3 ini sama dengan min 2 ya. 2 kali 1 min akar 3. 2 per min 2 hasilnya adalah min 1. Nah, ini min 1 ini anak-anak ya. Cuma kalau 1 tidak usah ditulis ya. Min 1 kali 1 min akar 3. Kalau mau dihilangkan minnya langsung dikalikan ke dalam kurungnya. Hasilnya adalah min 1 kali 1 hasilnya min 1. Min 1 kali min akar 3. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif akar 3. Ini nilai akhirnya anak ya dari pembagian bilangan. Untuk contoh 2 adalah sebagai berikut ya. Caranya sama, dikalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya 5 min akar 7 17 adalah 5 plus akar 17 ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi 5 min 25 min ya 17 ya. Hasilnya adalah 25 min 17. Kemudian hasil perkalian dari pembilang-pembilangnya adalah 8 kali 5 ditambah 8 kali akar 17. 25 min 17 nilainya adalah 8. 8 per 8 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 plus akar 17 ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk seperti ini? Ini bentuknya ini, semua bilangan yang ada di penyebut ini bentuk akar semua nih. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan sekawannya juga ya. Sekawannya akar A plus akar B adalah A min akar B. Bagaimana kalau ini A min akar B, akar A min akar B, berarti akar A plus akar B nanti pengalinya ya. Hampir sama ya dengan bentuk sebelumnya ya. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini ya. Saya persingkat aja karena penyebutnya. Kita melihat penyebutnya ya anak-anak ya. Jangan melihat pembilangnya ya, karena kita tujuannya adalah merasionalkan penyebutnya ya. Merasionalkan penyebutnya. Untuk sekawannya akar 3 plus akar 2 adalah akar 3 min akar 2. Sehingga hasil akhirnya nanti 3 dikurangi 2. Kita perhatikan. Nah, 3 dikurangi 2 ya. 3 dikurangi 2 adalah 1. Ya. Nilai akhirnya 3 dikurangi 2 akar 6 ditambah 2. Yang bisa kita sederhanakan hanya 3 ditambah 2 ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang ini tidak bisa karena ini bilangan akar ya. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Jadi jika ada sebuah persamaan ya, dan mana persamaannya berada di pangkat sebuah bilangan berpangkat ya. Jadi yang dimaksud di sini ada persamaan bilangan berpangkat ya. Ada sebuah bilangan berpangkat A pangkat B sama dengan A pangkat Q ya. Ini bilangan basisnya sama kan, sama-sama A kan, pangkatnya aja yang berbeda gitu nih ya. Ini pangkat B, ini pangkat Q. Agar dua buah bilangan ini dikatakan sama atau dihubungkan dengan tanda sama dengan, bisa dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti syaratnya apa kira-kira anak-anak? Pangkatnya harus sama.
ya. Pangkatnya harus sama. Contoh, carilah nilai X yang memenuhi persamaan di bawah ini. Pertama, 4 pangkat 3X. Ya, jadi basisnya 4, eksponennya adalah 3X. Sama dengan 64. Nah, waduh, ini bagaimana ini mengerjakannya ini? Yang mengandung variabel X adalah pangkatnya ya. Kita rubah, langkah-langkahnya adalah kita rubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk sama-sama bilangan berpangkat, baik ruas kiri maupun ruas kanan, ya, dengan bilangan pokok yang sama, maka nanti berlaku ini. Pangkatnya harus sama, ya. Nah ini, bisa nggak ini dirubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dari 4, ya, dengan basis 4? Bisa, ya. 4 pangkat 3X sama dengan 64 ya. 64 itu sama dengan ya, bisa kita kerjakan dulu ini soal yang nomor 2 dulu ya anak-anak ya. Kalian tulis dulu soal-soalnya ini ya. Pembahasannya bagaimana? Pembahasannya untuk soal yang pertama tadi saya katakan bahwa 4 pangkat 3X sama dengan 64. Nah, ini 4 pangkat 3X-nya bisa kita rubah menjadi 64 ini bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 3 ya. Nah, ini basisnya sudah sama-sama 4. Maka pangkatnya bisa kita samakan yaitu 3X sama dengan 3. Karena 3X harus sama dengan 3, maka berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 1 ya. Kemudian untuk soal nomor 2. 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Nah, kita rubah ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama ya. 9 dan 27 bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Berapa? 3 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2, kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Ya anak-anak ya. Ini 3 pangkat 2, pangkatnya ini tetap 2X min 1, kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27, pangkatnya tetap 4 min 3X. Pangkatnya kita kalikan, 2 kali 2X sama dengan 4X, 2 kali min 1 sama dengan min 2, 3 kali 3, 12, 3 kali min 3X sama dengan min 9X ya. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya, ya, basisnya sudah sama-sama 3, berarti pangkatnya harus sama. Boleh disamakan. 4X min 2 sama dengan 12 min 9X ya. Dari sini ini merupakan persamaan linear dengan satu variabel ya. Bisa X-nya bisa kita tentukan nilainya. 4X plus ini pindah ke ruas kiri ya. Ini, maaf ini kurang X-nya ini. 4X plus 9X sama dengan 12. Min 2 pindah ke ruas kanan jadi plus 2 ya. Hasilnya adalah 13X sama dengan 14. X-nya sama dengan 14 dibagi 13 ya. Demikianlah anak-anak pembahasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat meskipun kita berada di masa-masa pandemi, jaga stamina, selalu cukup istirahat, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lingkungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.